Bapak ingin memeriksa kehadiran. Ada 2 kursi kan kosong, jadi ada 2 siswa yang tidak hadir. Siapa yang tidak hadir? Siapa? Widi. Kenapa Widi? Aulia, kenapa Aulia? Sakit. Sakit apa? Sakit ya. Ya, mudah-mudahan yang sakit kita doakan cepat sembuh ya. Mudah-mudahan. Dan yang sehat juga harus menjaga kesehatan. Baik. Untuk kegiatan kali ini, pertama, Bapak ingin bercerita dulu. Ketika Bapak berangkat dari rumah menuju sekolah, di perjalanan terjadi hujan yang sangat deras. Ketika sampai di pertengahan jalan, ada satu ruas jalan yang tergenang air, bahkan bisa dikatakan ada arus sungai yang meluap, jadi kebanjiran. Setelah melewati banjir itu, ada beberapa hal yang menyebabkan banjir. Kenapa ya? Bapak pikir setelah Bapak teliti, ternyata di sekeliling tempat tinggal Bapak itu sudah tanah yang asalnya tak banyak tanamannya beralih fungsi menjadi lahan pertambangan. Ini salah satu faktor penyebabnya terjadinya banjir tadi, yaitu baik. Itu sedikit penggalan cerita Bapak ketika mulai rumah menuju tempat kerja atau sekolahan. Nah, Bapak ingin mengajukan pertanyaan ini berkaitan dengan cerita Bapak tadi. Kira-kira apa topik cerita yang Bapak ceritakan tadi? Bapak bercerita tadi apa topiknya? Banjir. Ya, banjir. Ada lagi? Cerita yang Bapak angkat tadi itu sebenarnya berkaitan dengan rusaknya lingkungan alam. Nah, kenapa Bapak bercerita itu tadi? Karena di dalam pembelajaran kita ini berkaitan dengan teks eksposisi. Eksposisi itu menceritakan kejadian tentang sesuatu, mengidentifikasi informasi teks eksposisi berupa artikel-artikel dari koran yang digunakan dan dibaca, didengar dan didengar. Pertama, kalian bisa memahami apa itu pengertian teks eksposisi. Yang kedua, memahami unsur-unsur teks eksposisi, gagasan dan fakta-faktanya. Itu sudah Bapak tentukan ya. Jadi manfaatnya kita pembelajaran teks eksposisi itu nanti sangat banyak. Salah satunya kalian bisa menggambarkan pemikiran kalian yang berkaitan dengan lingkungan. Kemudian untuk penilaian, Bapak nanti akan membuat kalian secara berkelompok, secara pengetahuan dan keterampilannya. Pengetahuan nanti berkelompok, kemudian presentasi, kemudian ada evaluasi. Evaluasi ini nanti satu soal, satu siswa. Kemudian materi selama kegiatan pembelajaran hari ini yang Bapak ingin sampaikan, pertama tadi sudah Bapak sampaikan cerita, kemudian Bapak akan memutarkan video dan ada sebuah teks cerita. Nanti kalian identifikasi ya, bikin catatan-catatan kecil, bisa berupa pertanyaan apa atau bagaimana. Untuk kegiatan selanjutnya, Bapak akan memutar video dan kalian amati, kalian tulis catatan-catatan kecil berupa pertanyaan, tulis, disimak ya. Disimak ya, silakan kalian bikin pertanyaan terkait video itu. Silakan kalian bikin pertanyaan aja. Apa, bagaimana, itu kata kuncinya, kata bantunya. Itu tadi video tentang kerusakan hutan ya. Silakan angkat tangan lagi ya. Mengapa hutan sebagai paru-paru dunia? Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Di antara kalian ada yang bisa membantu menjawab pertanyaan teman kita? Mengapa hutan menjadi paru-paru dunia? Ada yang bisa membantu menjawab? Silakan. Hutan banyak menghasilkan oksigen. Hutan menjadi paru-paru dunia, salah satunya penyumbang udara bersih. Jadi manusia juga bisa memanfaatkan udara yang ada di sekitar
tanaman. Ada lagi yang ditanyakan? Ada lagi? Tidak ada. Tidak ada. Baik, kalian buka di buku kalian itu halaman 60. Nah, selain dari video yang kita buka dan gambar-gambar yang ada di sini, kalian bisa mengkaitkan dengan teks yang ada di buku itu. Ada yang ditanyakan? Tangan. Soal. Apa yang terjadi namun bukan Kalimantan musnah? Apa yang terjadi namun bukan Kalimantan musnah? Kalimantan itu terkenal dengan hutannya yang paling banyak ya. Hutan Kalimantan dan Sumatera itu di Indonesia, dua itu. Jadi apabila nanti hutan di Kalimantan itu dibabat habis, dampaknya bagi kita adalah pertama polusi udara, ya. Kemudian yang kedua, kalau hutannya habis, otomatis akan terjadi banjir. Ya. Baik, ada lagi pertanyaan? Ya, silakan. Kenapa hutan kita semakin suram? Bisa bantu jawab? Silakan. Karena penambangan liar. Ada lagi? Karena penambangan liar. Ya, eksposisi itu isinya ditulis tujuannya menjelaskan atau memberikan pengertian. Tadi kita sudah bahas hutan semakin suram. Kenapa kalau hutan di Kalimantan habis seperti apa? Nah ini manfaat dan tujuannya kita. Kalau yang di buku kalian itu tentang sebab akibat, ada sebabnya, ada akibatnya, gitu ya. Baik, sampai di sini. Nah ini tadi sudah ya. Tujuannya menjelaskan informasi tertentu. Nah ini adalah jenis-jenis teks eksposisi. Kalau di LKPD nanti ada LKS ada. Kemudian ciri-ciri teks eksposisi. Ada menjelaskan informasi pengetahuan, kemudian gaya bahasa yang digunakan informatif dan persuasif, berupa informasi ya, dan berupa ajakan bahasanya itu. Kemudian menyampaikan menggunakan bahasa baku. Sampai di sini ada yang kan? Ada. Kalau di dalam buku itu kalian bisa menemukan fakta-faktanya. Baik, kalau sudah sampai sini kita akan mengadakan diskusi kelompok. Silakan bergabung di dalam satu kelompok. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di belakang, kelompok 3 di sini, kelompok 4 di belakang. Ya, silakan. Di sini Bapak akan membagikan lembar kerja peserta didik untuk kalian berdiskusi. Nanti di lembar kerja itu ada prosedur, artinya ada tata cara. Silakan berdiskusi. Bapak beri waktu 10 menit. 10 menit ya. Ini teksnya 1, 2, 3. Nanti pembuktiannya di mana? Kamu cari fakta-faktanya di sini. Nah, misalnya faktanya apa? Idenya apa? Ini bisa dikatakan teks eksposisi itu. Ini ada contohnya. Ini kan ini kenapa? Ini apa teks ini? Satu menit lagi kita presentasikan siapa. Baik, sudah kita cukupkan diskusinya. Kemudian sambil melihat temannya presentasi, menampilkan hasil diskusi berdasarkan tugas dan masalah yang ada di LKPD. Nanti kelompok yang lain menanggapi ya, memberikan pertanyaan. Kita lihat presentasi dari kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
dalam teks eksposisi. Fungsi untuk memperkuat kebebasan tidak diharapkan untuk meyakinkan khalayak. Apakah tidak ada fakta yang ada di dalam teks Anda? Ada. Fakta tersebut demikian pula dengan keterampilan berdasar hubungan sosial akan tercipta. Di teks berapa? Teks pertama. Sudah. Jelas. Demikian sudah saya sampaikan tentang pembuktian fakta-fakta atau ide. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang tadi kita pelajari? Apa? Tentang teks eksposisi. Ya. Sudah ada tentang teks eksposisi. Kemudian ciri-cirinya apa tadi teks eksposisi? Ciri-cirinya? Baik. Untuk kegiatan refleksi pembelajaran hari ini, Bapak minta kepada kalian ya, memberikan refleksi kepada Bapak. Kira-kira yang Bapak sampaikan ini seperti apa menurut refleksi kalian tentang Bapak menjelaskan ini seperti apa? Jelas dan bagus, dapat dimengerti. Alhamdulillah, nanti Bapak bisa menyampaikan dengan bagus ya. Apa yang kira-kira kalian dapat dalam pembelajaran ini? Cara? Apa cara? Oh ya, jadi kata cara dia bisa memahami dan mengerti apa teks eksposisi secara keseluruhan kan. Berikutnya, Bapak ingin membagikan evaluasi kepada kalian kerjakan di rumah, kumpul di pertemuan berikutnya. Jadi satu orang satu evaluasi, soalnya ada 10, bentuknya pilihan ganda, bobot nilainya satu soal itu 10, ya. Itu untuk menutup pembelajaran pada hari ini, Bapak mintakan tidak memimpin doa. Sebelum menutup pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Terima kasih, Izan tadi sudah memimpin doa. Bapak akhiri sampai di sini pembelajaran hari ini. Apabila ada salah dan hilang, Bapak minta maaf yang sebesar-besarnya. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.